Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali kajian Maqasidus Syariah dengan kitab Al-Madkhal ila Maqasidus Syariah karya Syekh Ahmad Ar-Raisuni. Pada pertemuan yang lalu atau pembahasan yang lalu telah dipaparkan mengenai klasifikasi Maqasidus Syariah. Jadi ada tiga macam, yakni al-maqasidus syariah al-ammah, ada al-maqasidus syariah al-khassah, dan ada al-maqasidus syariah al-juz'iyyah. Nah, pembahasan mengenai klasifikasi maqasidus syariah itu sebelumnya telah dijelaskan masing-masing apa atau dan seperti apa ya. Jadi yang dimaksud dengan al-maqasidus syariah al-ammah adalah tujuan syariat yang universal, artinya secara umum. Kehadiran syariat itu untuk apa? Kehadirannya ya untuk kemaslahatan manusia. Lalu karena syariat itu memiliki banyak pintu atau banyak bab di dalam masalah-masalahnya, maka dalam setiap pintu itu atau dalam setiap bab itu terdapat maqasid yang khusus. Taruhlah misalnya kita mengatakan bahwa syariat itu terbagi menjadi dua, yakni ada syariat yang berkenaan dengan ibadah dan yang berkenaan dengan muamalah. Maka ada maqasid yang khusus untuk ibadah dan ada maqasid yang khusus untuk muamalah. Nah, kalau begitu kita bicara tentang al-maqasidul ammah, al-maqasidus syariah al-khassah. Lalu kemudian di level yang paling rinci ada al-maqasid asy-syariah, al-maqasid asy-syariah al-juz'iyyah. Nah, jadi ini bicara pada persoalan yang lebih detail lagi ya. Misalnya dalam persoalan ibadah itu kan cukup banyak sekali hukum-hukum syariat. Misalnya dalam sholat, ya. Kenapa harus berwudu? Kenapa harus membasuh tangan? Kenapa harus membasuh muka? Kenapa harus membasuh kaki dan selanjutnya? Nah, itu bicara mengenai al-maqasid asy-syar'iyyah al-juz'iyyah. Nah, jadi pada poinnya maqasid ini mempertanyakan mengapa ya? Mengapa harus ada syariat? Mengapa dalam pernikahan sebagaimana dicontohkan pada kitab ini ya, mengapa harus ada mahar dalam pernikahan? Mengapa dalam pernikahan ada yang mengharuskan keberadaan saksi gitu ya, atau kenapa harus ada wali? Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada pembahasan yang ketiga, pembahasan yang kedua, yakni al-mas'alatus tsaniyah, hajatuna ila maqasidis syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-mas'alatus tsaniyah, hajatuna ila maqasidis syariah. Pembahasan yang kedua tentang kebutuhan kita terhadap maqasidus syariah. Mengapa kita perlu memahami maqasidus syariah? Ya. Begini penjelasan Ar-Raisuni. Idza kanatil maqasidu arwahal a'mal kama yaqulu Imamul Maqasidi Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah. Apabila maqasid atau tujuan atau niat atau keinginan ya adalah ruh atau spirit dari amal perbuatan sebagaimana itu diucapkan oleh tokoh maqasid ternama Abu Ishaq Asy-Syatibi,
Fa innal ajaba kullal ajab ayya'ishan nasu bila maqasid. Maka sungguh mengherankan dan sangat mengherankan seseorang bisa hidup tanpa maqasid, tanpa ada tujuan. Bagaimana mungkin seorang hidup tanpa ada tujuan? Ay bila arwahin, artinya tanpa ruh, tanpa spirit. Fal fikhu bila maqasida fikhun bila ruhin. Fikih tanpa maqasid adalah fikih tanpa spirit. Wal faqihu bila maqasida faqihun bila ruhin illam naqul innahu laysa bifaqihin. Seorang fakih, ahli fikih tanpa memahami maqasid adalah seorang fakih tanpa ruh, ya, tanpa spirit. Itu pun kalau kita tidak mau mengatakan bahwa dia sebenarnya bukan fakih, gitu ya. Wal mutadayyinu bila maqasida mutadayyinun bila ruhin. Orang yang beragama tanpa maqasid itu sama dengan beragama tapi tak punya ruh, tak punya spirit. Wad du'atu ilal Islam bila maqasida hum ashabu da'watin bila ruhin. Nah, orang yang berdakwah menuju Islam, ya, mendakwahkan Islam maksudnya, tanpa mengetahui maqasid, hum ashabu da'watin bila ruhin. Mereka itu adalah orang-orang yang berdakwah tetapi tanpa nyawa. Fa'anna natafaqqah haqiqatan wa natadayyanu haqiqatan wa nad'u ilal islami haqiqatan. Maka bagaimana bisa kita bisa memahami agama secara mendalam dan beragama secara hakiki atau benar-benar beragama, dan kita berdakwah ke jalan Islam dengan sebenarnya? Bagaimana mungkin tanpa kita memahami maqasid kita bisa berfikih, bisa beragama dengan baik, dan bisa berdakwah dengan benar. Nah, jadi dalam pengantar ini Ar-Raisuni ingin mengatakan bahwa memahami maqasidus syariah itu sangat penting, karena itu adalah spirit, ya. Maqasid adalah arwahul amal, sebagaimana itu diutarakan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi. Penting bagi siapa? Di sini sebenarnya Ar-Raisuni sudah menjelaskan bagi tiga orang, ya, tiga kelompok. Yang pertama ahli fikih, yang kedua para dai yang mendakwahkan Islam, dan yang ketiga bagi orang yang beragama secara umum, gitu. Nah, kita lihat seperti apa argumentasinya. Kenapa seorang fakih butuh maqasid? Kenapa seorang yang beragama butuh maqasid? Dan kenapa para dai itu butuh maqasid?